Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman-Nya. Dan sama-sama kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, menggunakan talenta. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat 15 sampai ayat 18. Sekali lagi Lukas 19 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan yang kita bisa baca melalui ayat firman Tuhan tadi, ini membahas tentang adanya seorang bangsawan yang akan berangkat ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-12. Sebelum pergi, ia menitipkan 10 mina kepada hamba-hambanya. Nah, tuan itu berpesan agar mereka menggunakan mina atau uang itu untuk berdagang sampai ia kembali. Nah, sekembalinya sang raja meminta pertanggungan jawab dari para hamba-hambanya. Hamba yang pertama dan yang kedua melaporkan bahwa mereka bisa memaksimalkan dan berhasil melipat gandakan mina itu atau uang itu. Namun, hamba yang ketiga datang dan hanya menyimpan uang atau mina yang sudah diberikan dari tuannya dalam sapu tangan dan justru malah mengembalikan uang atau mina itu kepada pemiliknya atau kepada tuannya. Hal itu dilakukan oleh hamba ketiga ini karena ia takut dan tidak percaya kepada tuannya. Hal ini kita bisa lihat dari alasannya yang mengungkapkan tentang pemahamannya yang salah terhadap sifat tuannya. Di dalam ayatnya yang ke-21, di situ dia berkata, "Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur." Akhirnya Tuhan ini menegur dengan keras hamba yang ketiga itu dan menyebut hamba itu adalah hamba yang jahat. Bahkan mina atau uang yang ada pada hamba yang ketiga itu diambil dan diberikan kepada hamba pertama yang memiliki 10 mina. Uang mina yang diceritakan dalam perumpamaan ini merupakan gambaran dari talenta atau bakat, karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan bagi umat-umatnya supaya digunakan untuk melayani Dia dan untuk kepentingan kerajaan surga. Bagaimana kita bisa mengetahui talenta atau bakat yang kita miliki? Ya, tentunya adalah melalui hal-hal yang sering kita lakukan atau hal-hal yang kita sukai. Dari situ bisa saja bakat atau talenta kita muncul. Contoh talenta atau bakat yang ada di sekitar kita, ya dalam pelayanan di gereja kita bisa menemukan ada orang-orang yang pandai memainkan musik sehingga mereka dipercayakan untuk menjadi pemain musik di gereja. Kemudian ada yang pandai untuk bernyanyi, maka mereka dipercayakan untuk memimpin pujian di sebuah ibadah atau sebagai seorang singer. Dan dalam dunia pekerjaan, ya talenta atau bakat yang dimiliki orang-orang bisa berupa masak, ya, pintar berhitung atau memanage keuangan, atau juga kemampuan untuk memimpin dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu melalui renungan firman Tuhan pada hari ini tentang perumpamaan uang mina ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa menggunakan talenta atau bakat yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik. Yang pertama yaitu kita harus mengenali atau memahami apa talenta atau bakat kita. Ibarat sebuah benda, kita tidak akan dapat menggunakannya dengan baik jika cara menggunakannya saja kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita perlu mengenali atau memahami terlebih dahulu cara pemakaian benda itu, barulah kita dapat menggunakannya dengan tepat. Begitu juga dengan talenta atau bakat yang ada di dalam diri kita yang Tuhan berikan.
Kita harus terlebih dahulu menemukan, mengenali dan memahami apa talenta atau bakat kita, barulah kita dapat menggunakan dan mengembangkannya dengan tepat, baik untuk kemuliaan nama Tuhan, misalnya dalam pelayanan, dalam ibadah, entah di gereja ataupun kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain, ataupun untuk kebaikan bersama ya, dalam pekerjaan, dalam usaha kita yang bisa berdampak baik bagi sesama kita. Perlu mengenali, memahami apa bakat kita terlebih dahulu ya. Barulah kita kembangkan dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian setelah kita mengenali, memahami apa talenta atau bakat kita, yang kedua yang selanjutnya yang kita lakukan supaya kita bisa menggunakan talenta itu dengan baik adalah kita melatih talenta atau bakat itu. Tentunya sebuah talenta atau bakat akan tidak bermanfaat apa-apa jika tidak kita asah dan kita latih. Sama seperti hamba yang ketiga tadi, ia tidak mengerjakan atau mendagangkan mina yang diberikan tuannya kepadanya. Pada akhirnya mina yang ada padanya tidak bertambah dan malah diambil kembali oleh tuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap talenta atau bakat yang kita miliki itu harus dilatih. Setelah kita mengetahui, oh ini ternyata talenta saya, oh ternyata saya pandai dalam hal ini. Setelah kita mengetahui dan kita memahami talenta atau bakat kita, selanjutnya kita harus melatihnya, ya, mengasahnya, supaya talenta itu, bakat itu semakin berkembang, semakin maju dan semakin lebih baik lagi. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai seorang yang memiliki talenta dalam musik misalnya, contoh pemain musik, teruslah berlatih dengan alat-alat musik yang ada, berlatih kunci atau nada-nada baru, bila perlu berlatih dengan alat musik yang lain. Kemudian jika ada seseorang yang memiliki bakat dalam menyanyi ya, dalam sebagai pemimpin pujian ataupun singer ya, pelajarilah lagu-lagu baru, latih juga lagu-lagu lama yang mungkin belum pernah kita dengarkan. Pelajari teknik-teknik vokal dan lain sebagainya. Kemudian dalam dunia pekerjaan, misalnya dalam memasak ya, cobalah untuk menu-menu baru, membuat menu-menu baru, ataupun kita bisa berkreasi menciptakan menu-menu kita sendiri ya. Kemudian jika ada orang yang memiliki bakat menghitung keuangan misalnya, teruslah pelajari ya cara atau metode mengatur keuangan dengan baik. Dan kalaupun ada orang-orang yang memiliki bakat atau talenta dalam kepemimpinan ya, latihlah dirimu untuk bisa memimpin dengan baik, entah itu melalui latihan berbicara atau komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Banyak bakat-bakat, talenta-talenta yang harus kita latih, dan banyak pula juga cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih, mengasah dan mengembangkan talenta atau bakat itu. Oleh sebab itu mari kita lakukan, mengenali bakat kita. Setelah kita mengenali dan memahaminya, kita kembangkan dengan cara kita latih dan asah supaya semakin baik lagi dan kita semakin mahir menggunakannya. Dan setelah kita mengenali, memahami, kemudian melatih talenta atau bakat itu, barulah kita bisa menggunakan talenta atau bakat itu dengan tepat dan dengan baik. Tentunya karena kita sudah memahami dan melatihnya, ya, melatih talenta atau bakat kita ini, maka setiap talenta atau bakat kita itu akan bisa terlaksana dengan baik dan tepat, sehingga hidup kita bisa berdampak baik, membawa berkat, menjadi kesukaan bagi banyak orang di sekitar kita, dan tentunya dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui talenta atau bakat yang kita miliki itu. Dan satu hal yang penting juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, untuk dapat menjalankan ketiga langkah tadi tentang bagaimana kita bisa menggunakan bakat kita dengan baik, talenta kita dengan baik, tentunya kita perlu tuntunan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan dapat melakukan semua hal-hal tadi, langkah-langkah tadi, jika kita hanya menggunakan atau mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, atau pengetahuan kita sendiri. Oleh sebab itu minta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, supaya kita ditolong untuk dapat menggunakan dengan baik, dengan tepat setiap talenta dan bakat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, tentunya ini menjadi kerinduan kita supaya kita tidak seperti hamba yang ketiga tadi, yang diberikan talenta, sudah diberikan uang mina tetapi tidak dikembangkan
sehingga tidak bertambah dan justru pada akhirnya akan diambil kembali oleh tuannya. Jadi setiap talenta, kita semua memiliki talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang tidak memiliki talenta. Kita semua memiliki talenta dan bakat yang Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mencari tahu, mengenali dan memahami apa talenta itu. Kemudian jika kita sudah mengenali, kita sudah memahaminya, latihlah, asah supaya semakin berkembang dan barulah kita bisa menggunakannya dengan tepat. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa mengakhiri renungan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Bersyukur juga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, mengajarkan kami untuk bisa menggunakan talenta atau bakat yang Kau sudah berikan kepada kami dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kepentingan bersama, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap keluarga besar GPDI LSAD Magelang, sehingga kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada semakin setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar GPDI LSAD Magelang bersyukur kepada Allah karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.